Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak hari ini masih dipertemukan lagi dalam mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Nah, sebelumnya minggu kemarin sudah Bu Vina jelaskan apa itu sholat berjamaah, syarat-syaratnya maupun syarat jadi imam ataupun syarat-syarat jadi makmum dan lain-lain. Kemarin sudah Bu Vina jelaskan. Hari ini Vina masih melanjutkan tentang sholat berjamaah. Apa yang akan Bu Vina jelaskan yaitu tentang tata cara sholat berjamaah. Nah, bagaimana tata cara sholat? Cara sholat berjamaah yang pertama yaitu sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah. Tetapi jika tidak memungkinkan, cukup dengan iqomah saja. Jadi sebelum sholat berjamaah harus ada adzan dulu ataupun iqomah. Nah, setelah adzan dan iqomah baru melaksanakan sholat berjamaah. Nah, yang kedua, barisan sholat atau shaf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki. Ya, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Atau kalau di masjid itu kan biasanya dibagi jadi dua, sebelah kanan laki-laki, sebelah kiri perempuan, atau yang paling depan itu laki-laki, yang belakangnya perempuan. Tidak boleh yang perempuan itu paling depan kemudian makmum laki-laki berada di belakangnya, itu tidak boleh ya. Jadi imam, kemudian di belakangnya imam harus jamaah laki-laki, sementara jamaah yang perempuan berada di belakangnya jamaah laki-laki ya. Yang ketiga, seorang imam membaca bacaan sholat ada yang nyaring dan ada yang lirih. Nah, apa saja yang bacaannya dinyaringkan adalah yang pertama bacaan takbiratul ihram, yang kedua bacaan takbir intiqal. Takbir intiqal itu apa? Nah, misalkan ketika berpindah gerakan sholat, nah misalkan setelah berdiri, nah dari berdiri ke ruku itu kan membunyikan takbir intiqal, Allahu Akbar. Nah, di situ namanya takbir intiqal, itu harus dibaca nyaring. Kemudian tasmi dan salam. Nah, ketika membaca surat-surat pendek ataupun baca ayat Al-Quran juga harus dinyaringkan sehingga makmum bisa mendengar. Kemudian yang kedua, bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya, dan subuh. Nah, maksudnya ketika kalian sholat berjamaah maghrib, isya, ataupun subuh, pada rakaat pertama dan rakaat kedua ketika membaca surat Al-Fatihah harus dinyaringkan surat Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran atau surat-surat pendek. Nah, itu harus dinyaringkan. Kemudian yang ketiga, bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam selesai membaca Al-Fatihah yang dinyaringkan. Oke, selanjutnya cara yang keempat, makmum harus mengikuti gerakan imam. Jadi misalkan imam ruku, makmum juga mengikuti ruku. Imam sujud, makmum juga harus mengikuti sujud. Tidak boleh makmum mendahului imam, ya. Kemudian yang kelima, setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri. Paham ya? Oke, keutamaan sholat berjamaah. Apa keutamaannya? Satu, menjalin silaturahmi antar sesama, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai, menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan, menahan dari kemauan sendiri atau menahan diri dari egois, mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya.
sholat berjamaah. Sikap kecintaan kepada sholat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku sebagai berikut. Nah, jika kalian memang benar-benar cinta dengan sholat berjamaah, nah, apa buktinya? Itu bisa diwujudkan melalui perilaku sebagai berikut. Nah, ketika masuk waktu sholat, segera menuju ke masjid dan mengumandangkan atau mendengarkan azan. Bukannya misalkan ketika sudah masuk waktu sholat kalian main-main, nah berarti kalian tidak ada rasa cinta pada sholat berjamaah. 2. Ketika mendengar azan, segera menuju ke masjid, mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah, suka menjalin tali silaturahmi antara sesama di masjid, senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu agama, tidak suka membeda-bedakan status sosial seseorang karena kedudukannya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersikap demokratis, taat kepada pimpinan selama tidak melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, menjaga persatuan, kesatuan dan bersikap demokratis. Ya, itu sikap kecintaan kepada sholat berjamaah bisa diwujudkan dari beberapa hal tersebut. Cukup sekian untuk materi hari ini tentang tata cara sholat berjamaah. Tugas di situ ada 5 tugas. Silakan nanti kalian kerjakan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.